menggunakan aplikasi, yaitu pertama sekali untuk mengolah data itu adalah XMPP. Ini adalah mengolah datanya, tempat data tersebut tersimpan, yaitu database. Nama aplikasinya XMPP. Bisa cari di mana aja karena ini adalah berupa open source, tidak menggunakan lisensi atau prabayar. Kemudian Sublime Text ini juga banyak bisa di searching di internet. Kemudian untuk menjalankan sebuah program yang berbasis web menggunakan aplikasi pendukung yaitu browser. Browser terdiri dari dua, Mozilla Firefox dan Google Chrome. Ini sangat umum sekali aplikasi yang sering digunakan. Kemudian tahap kedua ada desain. Oke. Kita untuk membangun sebuah sistem itu menggunakan desain. Desain itu dia ada berupa pemodelan sistem dan ada rancangan sistemnya. Kalau dalam pemodelan sistem itu adalah alur sistemnya. Biasanya terdapat dua pemodelan sistem, ada yang biasa orang menggunakan DFD dan ada UML. Dan di sini saya menggunakan UML. Kenapa? Karena UML ini sangat mudah dipahami. Dan bagian-bagian UML itu banyak. Jadi saya hanya menggunakan class diagram, use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Dalam rancangan sistem, ada rancangan interface atau disebut antarmuka. Ini sering dibuat dalam sebuah penelitian. Ada beberapa halaman untuk dalam pembuatan sistem informasi penjualan alat laboratorium. Pertama sekali itu dalam rancangan antarmuka itu kita harus mendesain halaman menu admin, menu penginputan data pengguna, daftar menu, alat laboratorium, input alat yang dipilih, transaksi, proses upload, bukti pembayaran, dan sebagainya. Oke. Harus sesuai dengan rancangan dengan implementasinya. Sedangkan di dalam rancangan database, data yang akan disimpan itu adalah tabel data penggunanya, tabel admin, tabel transaksi, tabel bukti pembayaran, dan tabel login juga. Kemudian dalam implementasi, oke, berarti di sini tahap ketiga, implementation. Atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah implementasi. Sistem yang dibuat ini adalah menggunakan bahasa pemrograman web. Ini sangat banyak sekali di kalangan e-commerce ataupun yang lainnya, yaitu pemrograman web. Ini sangat program yang terkenal. Di dalam pemrograman web ini ada PHP, HTML, CSS, dan juga framework. Biasanya ada orang memakai framework itu PHP native. Dan ada juga framework CI4, Bootstrap, dan campuran Bootstrap maupun Laravel. Jadi di sini saya menggunakan frameworknya itu adalah CI4 dan Bootstrap. Kemudian tahap keempat, verification. Verification ini maksudnya ini adalah pengujian sistem, di mana pengujian sistem ini biasanya rata-rata banyak sekali menggunakan black box. Jadi saya sini menggunakan pengujian sistem adalah black box dalam bentuk tabel. Kemudian langkah terakhir itu adalah langkah kelima, maintenance. Maintenance ini biasanya ini penerapan programnya. Jika pengujian sistemnya sudah berhasil, maka program tersebut akan dipublikasikan ke umum. Maksudnya itu dipublikasikan sudah masuk ke dalam hosting dan domain. Jadi dapat diakses di browser. Misalnya
Contoh, membuka website Triguna Dharma itu kan menggunakan hosting dan domain. Siapa saja bisa mengakses, itulah maintenance-nya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Terima kasih.